Beliau ceritakanlah dulu beliau pernah hidup dipenuhi dengan dunia. Dunia itu kayaknya nggak adalah kenikmatan dunia yang belum beliau rasakan. Sepertinya begitu. Tapi sekitar tahun 2017 atau 2018 beliau tinggalkan dan hijrah. Nah, inilah yang disebutkan, bukan tidak mampu mencari dunia, mampu tapi ditinggalkan. Akhirnya setelah datang hidayah, beliau tinggalkan itu semua. Bahkan diajak bisnis sama orang luar negeri, ditolaknya. Udah Ustaz, pokoknya dilepas sama anggota semualah, nggak dia pikirkan lagi urusan dunia. Nah, itu contoh orang yang sudah memang tidak cinta sama dunia. Dia mampu mengumpulkan dunia, tapi udah dia tinggalkan. Walaupun kemudian sikap beliau itu diluruskan sama seorang ustadz, ada Ustadz Tengku namanya. Dia nasihati, oh nggak boleh kamu begitu. Nanti kalau kamu tinggalin dunia, nanti siapa yang membiayai masjid? Siapa yang membiayai anak-anak santri yang hafal Quran? Kamu harus tetap bekerja, tapi hasilnya itu ya untuk agama. Kalau kamu berhenti nanti bekerja, itu bayar listrik masjid, nanti bayar honor untuk keperluan masjid, bayar biaya anak-anak makan, itu dari mana? Untuk anak-anak santri yang mondok, dari mana kamu mau ngambil kalau kamu tinggalkan itu? Barulah terbuka pikirannya, iya juga ya. Akhirnya dia action lagi, tapi tujuannya bukan lagi untuk mencari dunia, tapi untuk kebutuhan akhirat. Sehingga dari hasil usahanya itu bisa dia beli ruko untuk masjid di pusat kota yang harganya miliar. Bisa dia buka beberapa tempat untuk tempat belajar Al-Quran. Ya, bahkan untuk kita pun pernah dia bantu kemarin 900 juta. Artinya dia sudah kembali untuk mencari dunia, tapi bukan untuk mengumpulkan dunia, tapi dunia itu yang bermanfaat untuk akhirat. Nah, itu contoh orang yang mudah-mudahan istiqomah kan. Kita nggak tahu akhirnya kita nanti bagaimana, tapi tetap orang-orang baik kita doakan mudah-mudahan tetap istiqomah dalam kebaikan. Kan kita doakan begitu kan. Rupanya ada cerita kemarin. Beliau ceritakan kemarin waktu tahun 2019 ya. Menjelang Covid kan dia pernah membantu kemarin 900. Memang agak payah mengucapkan 900. Enaknya 1M udah ya. 900 juta. Dah. Padahal katanya waktu itu ekonomi perusahaannya sedang nggak sehat. Tapi katanya nggak tahu entah kenapa ringan aja dia bantu. Nggak berat di hatinya, langsung ringan. Begitu kita ngomong pagi itu diokekan langsung. Nggak dia bilang tunggu dulu Ustaz nanti kami musyawarah, nggak, langsung diokekan. Memang ringan gitu. Nah, padahal perusahaannya waktu itu sedang tidak sehat, ekonomi sedang, untuk gaji karyawan pun lagi susah katanya. Tapi qadarullah, setelah beliau kasih cek ke kami itu, dia antar ke pesantren 900 juta. Tidak lama setelah itu dia dapat job, dapat proyek dari pemerintah, bagian beras atau apalah. Dapat proyek dari Jokowi kalau nggak salah. Jadi dia ada usaha, dapat tender lah. Dari tender itu dapat keuntungan 47 miliar. 47 miliar. Nah, padahal ini orang tadi udah mau meninggalkan, ditinggalkan dunia, udah hijrah, udah macam penampilan Bang Adul, udah pakai jubah terus, udah pokoknya ya memang penampilan orang hijrah. Nah, di masjid terus, 5 waktu di masjid aja.